Shalom, Big Generation. Kita mau mulai ibadah. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami bisa datang kepadamu Tuhan. Kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri dia hikmat Tuhan supaya apa yang dia sampaikan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita mau siapkan hati kita mau nyanyi satu lagu ini. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadirat-Mu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu, menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Halo teman-teman di B Generation. Senang bisa berjumpa kembali dan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan setiap kalian dimanapun kalian berada. Nah, semoga kalian ada dalam kondisi yang baik, sehat selalu. Dan kalaupun mungkin ada dari antara kita yang sedang melalui masa-masa yang sukar, jangan putus asa, jangan negative thinking. Karena Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita semua. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dan bahkan Dia mampu untuk merangkai masa-masa yang sukar ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi siapkan catatan dan Alkitab kita. Dan kalau ada hal-hal yang kamu setuju, katakan amin. Ya, untuk membangun imanmu. Jadi kalaupun kamu ada di rumah, tetapi kamu tetap bisa engage dengan firman Tuhan yang dibagikan. Dan saya mendesain setiap pembahasan firman Tuhan pada hari ini
dengan ada waktu jeda. Ya, waktu untuk berhenti, untuk merenung, ataupun diskusi dengan teman kamu. Sehingga kamu bisa ajak teman kamu saat ini, kamu bisa WA call dengan dia, dengan kelompok kecil kamu, dan ajak mereka untuk nonton bareng dan kemudian bisa diskusi bersama. Sehingga setiap kita bisa mendapatkan bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan sebelum lebih jauh firman Tuhan kita bahas, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuntun kami lewat kebenaran firman, berbicara ya Bapa. Urapi setiap kami, layakan kami, dan bawa kami di dalam memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tuntun kami bukan cuma menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beberapa dari kita mungkin akan berpikir bahwa kalau kita memenangi satu lotre atau undian berhadiah, dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kita akan berpikir kalau kita menjadi pemenang dari undian berhadiah tersebut, kita akan dapat banyak uang. Dan kita akan beranggapan kalau kita punya banyak uang, mungkin masalah dalam kehidupan kita yang kita sedang hadapi hari-hari ini akan langsung terselesaikan begitu saja. Nah, hal ini pula yang menjadi pemikiran dari Michael Carroll, seorang pria yang berasal dari Inggris. Sebelumnya, Michael Carroll hanyalah seorang pria biasa yang bekerja sebagai pengemas biskuit di sebuah pabrik di Inggris. Dan dibayar kurang lebih hanya 204 pound sterling per minggunya. Lalu pada tahun 2002, Carroll memenangkan sebuah lotre sejumlah 9,7 juta pound sterling. Kurang lebih 223 miliar rupiah. Mungkin supaya bisa kita lebih terbayang. Nah, tetapi akhirnya di tengah-tengah uang yang begitu banyak yang dia dapatkan, Michael Carroll justru menjadi kebingungan untuk apa uang sebanyak itu. Singkat cerita, hanya kurang lebih 8 tahun. Ya, 8 tahun Michael Carroll menghabiskan semua uang yang demikian banyaknya di dalam kehidupannya. Ya, dia menghabiskan jutaan dolar untuk membeli mobil yang kemudian pada akhirnya dia tabrakan, membeli helikopter, berpesta pora, menghambur-hamburkan uang, dan lebih parah lagi dia berakhir menjadi seorang pecandu kokain yang sangat mudah untuk bisa ditemukan barang narkoba tersebut di rumahnya. Sehingga praktis dengan semua uang yang dia miliki, tetapi dia tidak mampu mengelolanya dengan baik. Sehingga tahun 2010 Michael Carroll bangkrut dan kembali tercatat sebagai seorang yang melamar kerja sebagai tukang sampah. Ya, dari jutawan kembali menjadi tukang sampah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut yaitu pentingnya untuk mengatur kehidupan kita. Ya, sangat penting untuk mengatur kehidupan kita. Karena bukan berapa banyak uang yang kita punya, bukan berapa banyak sumber daya yang kita punya, either uang, waktu, ataupun bakat, tetapi justru bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Jika kita punya banyak hal, mulai dari bakat, uang, kemampuan, apalagi kepintaran, tetapi tidak mampu mengatur hidup kita, maka yang kita dapatkan adalah hidup yang hancur. Nah, sebaliknya, sekalipun ada banyak keterbatasan di dalam hidup kita, tetapi jika kita mampu mengatur kehidupan ini dengan baik, maka kamu dan saya bisa menikmati bagian yang terbaik di dalam hidup ini. Nah, dalam hari-hari ini mengatur diri, menata kehidupan kita, mengelola kehidupan kita sangat menentukan kita maju atau tidak. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini. Karena dulu kita banyak diatur oleh keadaan. Kita maju karena terkondisi oleh situasi. Contoh nih, untuk belajar, ayo jujur. Berapa banyak yang dulu ya belajar ya karena terpaksa, karena mau gak mau kan datang sekolah nih. Tidak boleh main handphone, konsentrasi belajar, PR atau tugas, baik di sekolah ataupun di kampus, pasti bakalan dicek.
mau nggak mau kita ngerjain tugas dan kita pasti terkondisi untuk belajar. Nah hari ini kita harus mengatur diri kita untuk bisa konsentrasi belajar sementara handphone ada di tangan kita, di samping kita. Kita harus ngatur diri untuk bangun pagi dan kemudian mengatur dan mendisiplin diri untuk mengerjakan tugas dan gak nyalin tugas teman. Can you imagine that? Semuanya tergantung kita. Dan bahkan untuk kerohanian kita pun, setiap minggu dulu kita terkondisi harus datang ke gereja. Apalagi orang tua kita rajin ke gereja. Nah harus beribadah dan karena ada di dalam gedung gereja ya mau gak mau kita nyanyi, menyembah Tuhan, dengerin khotbah. Mau gak mau kita dikondisikan untuk beribadah. Nah hari ini kita yang harus mengatur diri kita sendiri. Entah kita mau ibadah sambil main game, ibadah sambil ngecek WA, ibadah mau benar-benar memuji atau menyembah Tuhan atau hanya sekedar nonton atau mendengarkan khotbah, semuanya terserah teman-teman semua. Nah, sehingga ada banyak tanggung jawab yang dikembalikan kepada kita, diserahkan kepada kita, dan kita tidak siap dengan hal tersebut dan akhirnya tidak sedikit orang berantakan dan mengalami kemunduran ketika ada di dalam musim pandemi ini. Tidak sedikit pelajar yang naik kelas tetapi kalau boleh jujur sebenarnya nggak menguasai pelajaran yang dia pelajari. Tidak sedikit ada teman-teman di sepanjang 1 tahun terakhir ini kerohanian kita kalau kita boleh jujur mungkin merosot karena kita sendiri nggak disiplin untuk datang dalam ibadah kepada Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, apalagi memuji menyembah Tuhan. Teman-teman, maju tidaknya kita di dalam hari-hari ini tergantung apakah kita benar-benar mengatur kehidupan kita atau kita biarkan kehidupan kita mengalir begitu saja. Jadi sangat penting untuk kita mengatur kehidupan kita dan kita akan belajar hari ini dari firman Tuhan pondasi di dalam mengatur atau mengelola kehidupan kita yang akan diambil dari Matius pasal yang ke-25. Ya, sebagai latar belakang dalam Matius pasal yang ke-24 dan pasal 25 tema keseluruhannya yaitu bicara tentang hal-hal atau peristiwa pada akhir zaman. Jadi ini merupakan peringatan ataupun teguran yang langsung kepada jemaat supaya mereka bersiap-siap, berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan dengan latar belakang itulah pengajaran ini disampaikan dan di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 kita akan baca bersama-sama ayat 14 sampai 15 dan ayat 19. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat yang ke-19, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Dari kisah ini kita bisa belajar ada beberapa pondasi tentang mengatur hidup. Yang diilustrasikan dengan seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya untuk dikelola. Ada beberapa pondasi atau prinsip yang kita perlu perhatikan bicara tentang mengatur kehidupan. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan. Hidup ini, hidup yang kita jalani hari ini adalah milik Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14, di situ ditekankan bahwa sang tuan sebelum bepergian ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya kepada para hamba. Jadi di situ dicatat bahwa sang tuan bukan memberikan hartanya kepada hambanya, tetapi mempercayakan hartanya untuk dikelola oleh para hamba. Dengan kata lain, bahwa di situ
diajarkan bahwa setiap kita yaitu hamba-hambanya, bahwa setiap kita adalah pelayan Tuhan. Kita semua ini adalah pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola kehidupan. Dan satu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Halo, ya, hidupmu dan hidup saya itu adalah pemberian dari Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola dan satu saat diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan segalanya. Kita semua sebenarnya tidak memiliki apapun. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan nanti satu saat kita pun akan berpulang tanpa membawa apa-apa. Hidup kita ini teman-teman paling dipercayakan kurang lebih ya mungkin 60, 70, bahkan sampai 90 tahun. Waktu yang Tuhan percayakan dan izinkan untuk kita kelola. Nah, Tuhan menciptakan setiap kita manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk mengelola sumber daya kepunyaan Allah. Dan karena hidup ini milik Tuhan dan kita adalah orang yang dipercayakan untuk mengelolanya, ingat teman-teman, satu saat akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kepintaran kita, waktu yang kita punya, relasi yang kita punya, studi yang kita sedang jalani dalam hari-hari ini, semuanya satu saat akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kenapa itu semua diminta pertanggungjawaban? Sederhana. Karena hidup ini bukan milik kita belaka. Waktu kita, keluarga kita, keuangan yang kita punyai dalam hari-hari ini, semuanya milik Tuhan. Nah, sehingga pertanyaan pertama untuk kita renungkan dalam beberapa saat ke depan, yaitu bagaimana kamu memperlakukan hidup? Apakah engkau memperlakukannya sebagai milik Tuhan atau sebagai milik pribadimu sendiri? Silakan pikirkan sebentar. Wow, saya harap kita bisa semakin terbuka lewat diskusi yang tadi kita lakukan. Ya, cara pandang kita akan kepemilikan dalam suatu hal akan sangat mempengaruhi tindakan kita. Kalau kita bisa melihatnya dengan cara pandang yang benar, maka kita bisa memperlakukan hal tersebut, baik hidup kita ataupun hidup orang lain dengan cara yang benar. Satu kali seorang pebisnis bernama Andy Fields, umurnya 48 tahun, dari Amerika Serikat. Andy Fields membeli 5 lukisan seharga $5. Ya, kurang lebih Rp70.000 di sebuah garage sales dari sebuah rumah di Las Vegas pada tahun 2010. Lalu ketika dia ingin mengganti bingkai lukisan yang dia beli, yang sudah retak tersebut, dia menemukan sebuah sketsa. Lalu seorang ahli lukis memberitahu bahwa sketsa tersebut adalah karya dari Andy Warhol. Ya, seorang produser dan seniman pop art. Dan harga dari sketsa tersebut seharga 26 miliar. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Ketika di awal Andy Fields beli lukisan, 5 lukisan hanya seharga kurang lebih Rp70.000, kira-kira dia memperlakukannya seperti apa? Dan coba bandingkan ketika dia tahu bahwa di dalamnya ada sebuah sketsa yang seharga 26 miliar. Ketika dia tahu hal tersebut, coba pikirkan teman-teman. Kira-kira bagaimana dia memperlakukan lukisan dan sketsa yang ada? Pasti akan sangat berbeda jauh. Gak akan ditaruh sembarangan, gak akan ditaruh di pinggiran jalan, apalagi dimasukkan ke dalam garage sale lagi. No.
Dia tahu dan dia akan memperlakukan spesial dan dia akan sangat bertanggung jawab untuk hal tersebut. Sederhana, karena dia tahu nilai dari sketsa tersebut. Ingat teman-teman, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini milik Kristus. Bukan milik kita doang. Bukan milik kita lagi. Bukan hanya ya seenak gue. No. Ya bukan berkata, dan kita tidak bisa berkata seperti ini. Ya mau baik mau buruk kan ini hidup gue, terserah gue dong, gue yang tanggung. No. Hidup ini milik Kristus. Dan satu saat dia akan meminta pertanggungjawaban dari kita atas hidup yang dia percayakan ke dalam diri teman-teman maupun diri saya. Sehingga kita perlu memikirkan hal ini. Bagian yang kedua sebagai pondasi di dalam mengelola kehidupan, yaitu bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Ya, bersyukur artinya bisa menerima apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan melihatnya sebagai satu kepercayaan bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baik lewat hal ini. Bersyukur artinya di tengah-tengah tantangan yang ada, kita memilih untuk melihatnya sebagai satu kesempatan untuk maju daripada hanya sebagai sebuah masalah. Bersyukur artinya kita memilih untuk melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Masalahnya, tidak sedikit dari kita mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Usaha orang tua kita terdampak, pola belajar kita berantakan, pekerjaan kita pun jadi semakin lebih sulit. Kalau dulu masih bisa sering bertemu dengan teman, sekarang agak sulit untuk main dengan teman. Bahkan pelayanan di gereja pun semakin jadi sulit dan semakin berkurang. Dan akhirnya tidak sedikit dari kita ngomel dengan keadaan tersebut karena kita bingung harus gimana nih. Kemudian kita belajar seadanya, yang penting kan naik kelas, toh juga semua orang juga kayak begitu. Pelayanan seadanya, ya mau ngapain lagi namanya pelayanan, ya begini-begini aja lah, kan semuanya terbatas. Tetapi saya mau katakan begini, itu bukan sikap bersyukur. Sikap bersyukur, kalaupun ada kesulitan, tetapi saya percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, dan Tuhan punya rancangan yang baik lewat keterbatasan yang ada. Kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang terakhir diberi 1 talenta. Tetapi dicatat di situ menurut kesanggupannya. Ya. Dan hal ini kita akan belajarin ketika itu ditunjukkan di dalam ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat yang ke-25 dia katakan, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Perkataan dari hamba yang menerima 1 talenta tersebut adalah perkataan yang tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Dan bahkan sebaliknya, sikapnya justru menyalahkan sang Tuhan dengan mengatakan bahwa dia kejam, hanya bisa mengambil, hanya bisa menuntut. Padahal itu kan talenta tersebut bukankah itu milik Tuhan? Bukan milik sang hamba. Dan sebagaimana seorang hamba, ya memang tanggung jawabnya untuk mengembangkan talenta. Sementara kita tahu persis juga alasan sang Tuhan membagikan 1 talenta kepada sang hamba tersebut. Karena dicatat karena menurut kemampuan sang hamba dalam mengelola. Teman-teman, sikap tidak bersyukur membutakan mata kita akan pemberian dan berkat Tuhan. Sikap tidak bersyukur, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pandemi, membuat kita tidak bisa mengelola hidup kita dengan benar. Akhirnya membuat kita berlaku ya sesukanya saja, ya segimana keadaan saja.
Ya memang teman-teman, ada anggota keluarga kita yang sakit atau mungkin saja terkena COVID. Ya mungkin pendapatan keluarga kita menjadi menurun. Ya mungkin saja TA kita jadi mundur 1 semester. Ya mungkin saja hari-hari ini kita agak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak memberkati dan bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Halo? Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Dan selalu ada jalan keluar di tengah-tengah masa sukar sekalipun. Sehingga pertanyaan saya hari ini, kata-kata apa yang sering keluar dari mulut kita? Apakah kata-kata mengeluh, mengecam keadaan, atau justru kata-kata bersyukur? Coba pikir dalam beberapa detik ke depan ini. Kata-kata apa yang sering kita keluarkan? Kalau itu kata-kata mengecam keadaan, mengeluh, ini waktunya untuk kita bersyukur. Dan yang kedua, buatlah daftar hal yang bisa kamu syukuri sepanjang 3 bulan terakhir ini. Buatlah daftar. Untuk sementara paling banyak 3 hal yang bisa kamu syukuri sepanjang 3 bulan terakhir ini. Dan naikkan syukurmu kepada Tuhan. Silakan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, fondasi di dalam mengelola kehidupan kita yaitu menyadari bahwa hidup ini milik Kristus sehingga berharga. Yang kedua, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Bagian yang ketiga, di dalam mengelola kehidupan kita, fondasi yang harus kita ingat baik-baik yaitu mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Di dalam ayat yang ke-20, sang hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, untung 5 talenta. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat yang ke-22, lalu datang hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Bisa bayangkan teman-teman, perbedaan sikap dari seorang hamba yang punya 2 talenta dengan yang punya 1 talenta. Yang punya 2 talenta, talentanya lebih sedikit daripada yang 5 tadi. Tetapi dia mengembangkannya. Hanya karena terbatas bukan berarti tidak bisa berkembang. Sekali lagi teman-teman, hanya karena terbatas bukan berarti tidak bisa berkembang. Sekali lagi katakan sama-sama dalam dirimu, hanya karena terbatas bukan berarti tidak bisa berkembang. Hamba yang memiliki 2 talenta tersebut tidak punya sumber daya sebanyak yang 5 talenta. Satu kisah yang saya masih ingat persis dari awal pandemi tahun kemarin, yaitu saya dan istri saya menemukan seorang anak SMA yang dengan giat membuat kue dan berjualan kue. Sepanjang dari awal pandemi, dia tetap giat dan bahkan sampai menyuplai ada 5 kafe. Dia mulai dari dapur sempit di rumah di mana dia menumpang, dan kemudian dia mencari resep dan membuat kue tersebut. Dan bukan cuma itu, anak SMA ini dia memasarkan kue tersebut baik secara datang langsung ke kafe dan menitipkannya di kafe-kafe yang ada dan juga share lewat Instagram. Bisa bayangkan di tengah-tengah orang lain sedang sulit dan dia pun mengalami kesulitan. Kafe yang dia titipkan pun pasti mengalami kesulitan karena sebentar boleh buka, sebentar harus tutup. Tetapi yang kami lihat dari ketekunan anak SMA ini, hari ini dia menolong keluarganya untuk mendapatkan uang tambahan lewat usaha kue tersebut. Sampai seluruh keluarganya datang untuk membantu untuk mengelola usaha yang dia mulai tersebut, berjualan kue itu.
dan kemudian akhirnya bisa menolong dan menopang kehidupan keluarganya. Anak SMA, teman-teman. Anak SMA, seorang anak SMA. Bicara tentang mengembangkan semua talenta yang kita punya, itu bicara tentang apa yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Dan sebenarnya kita mampu untuk mengembangkannya. Ingat, ketika Tuhan memberikan talenta, dikatakan sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain, sebenarnya kita punya kemampuan untuk mengembangkan talenta, mengembangkan usaha di dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan saya hari-hari ini adalah, apakah kita benar-benar mengembangkan talenta yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar manage kerohanian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Atau sibuk menunggu dan menyalahkan pelayanan yang ada, menyalahkan keadaan yang ada untuk kemunduran dari kerohanian kita? Apakah kita benar-benar dalam hari-hari ini justru sedang berjuang untuk membangun relasi kita, pertemanan kita dengan lebih intens? Karena mungkin saja semua orang di sekitar kita agak menarik diri saat ini, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan agak mengabaikan relasi. Tetapi apakah kita benar-benar membangun relasi? Apakah pelayanan kita yang Tuhan percayakan kita coba untuk kembangkan secara online? Karena pertemuan secara onsite agak terbatas dalam hari-hari ini. Ya, ada banyak hal yang bisa kita kembangkan. Sehingga pondasi dalam mengelola hidup kita harus sadari, yaitu yang pertama, menyadari bahwa hidup ini milik Tuhan. Yang kedua, bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan. Dan yang ketiga, bahwa kita semua punya kemampuan untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ayo, ini waktunya untuk bergerak. Ayo, ini waktunya untuk mengambil tanggung jawab dan berhenti menyalahkan keadaan. Pengkhotbah 11 ayat yang keempat sebagai penutup. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ini bukan waktunya untuk santai. Ini bukan waktunya untuk menyerah. Ini bukan waktunya untuk bilang, nanti juga akan balik kayak dulu. No, ini waktunya kita tetap mengembangkan dan mengatur hidup kita, mengelola kehidupan kita baik secara rohani, secara waktu, secara pendidikan, secara keuangan. Ini waktunya kita berusaha, walaupun tidak ideal, tetapi saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan kita akan mengalami terobosan dalam setiap hidup kita. Saya menantang teman-teman dimanapun kamu berada, dalam bagian yang terakhir, hal praktis apa yang bisa engkau lakukan untuk mengembangkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu hari-hari ini? Soal bisnis, soal studi, soal relasi, masalah dalam keluargamu, apa yang bisa engkau lakukan? Coba pikirkan satu hal. Dan mari sama-sama kita bawa di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Bahwa setiap kami Tuhan sudah berkati terlebih dahulu. Bahwa setiap kami Tuhan taruhkan potensi, kemampuan untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah taruhkan dalam kehidupan kami. Bahwa kami tidak pernah dilepas oleh Tuhan. Tangan Tuhan selalu ada menuntun kehidupan kami. Dan hari ini kami mau katakan, kami mau belajar bersyukur. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kesempatan mendapatkan pendidikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk mentor, untuk kakak rohani, untuk gereja di mana Tuhan tempatkan kami. Dan saat ini Bapak, kami mau katakan, kami mau ambil tanggung jawab. Kami mau mengelola kehidupan kami dan mengembangkan kehidupan kami. Hari ini kami menyerahkan satu hal yang kami pikirkan ini Bapak, untuk sebagai langkah praktis untuk kami lakukan untuk mengembangkan kehidupan kami. Tuntun kami Bapa di dalam mengelola kehidupan kami, sehingga ketika Tuhan datang dan bertanya kepada kami dan meminta pertanggungjawaban, kami bisa mempertanggungjawabkannya. Dan Tuhan bisa berkata bahwa kami ini adalah hamba yang setia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan yang memberkati jemaatmu dimanapun mereka berada.
dengan damai sejahtera, sukacita daripada Allah, kesembuhan yang datangnya daripada Allah, mujizat yang datangnya daripada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau bersama-sama mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation semua.